Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. As'aluka syafa'ata yawmul akbar yawma la yanfa'u malun wa la banuna illa man biqalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Rasulillah. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana naf'an bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ini kayak kurang gede. Kalau memiknya aja takut keluar. Cek dah. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka ta'lim di Masjid Jami Al-Ikhlas Grand Village Sepatan. Setelah kita harus break sejenak dalam rangka bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Alhamdulillah istiqomahnya tidak hilang. Mudah-mudahan awal pengajian ini dan seterusnya pertemuan kita dalam rangka ta'lim selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat agar bisa memperbaiki serta meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsani at-tahiru fi nafsihi ghairul mutahhiri li ghairihi wa minhu al-musta'malu. Yang kedua, dari jenis air yang ketemu sama kita sehari-hari, wabil khusus air yang kita gunakan dalam rangka syarat kita untuk melaksanakan ibadah, yang salah satu syaratnya adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Jenis air yang kedua dinamakan air tahiru fi nafsihi ghairul mutahhiri li ghairihi, atau kalau sering kita sebut dengan sebutan air suci tapi tidak mensucikan. Kalau air suci mensucikan, itu gampangannya airnya boleh diminum dan boleh digunakan untuk wudhu ataupun mandi wajib. Kalau air cuma sekedar suci tapi tidak mensucikan, maka air itu boleh diminum, kena baju enggak jadi najis, tapi enggak bisa dipakai buat berwudu ataupun mandi wajib. Kalau mandinya mandi tabarrud, mandi buat ngadem-ngadem badan, atau mandi buat ngebersihin doang, enggak ada niat mandi wajib, maka jadi masalah.
Mau pakai air suci tapi tidak mensucikan juga. Wa minhu, salah satu dari banyaknya air yang suci tapi tidak mensucikan, al-musta'malu. Terkenal namanya di kita. Namanya air musta'mal. Atau secara harfiah, musta'mal itu berarti air yang sudah terpakai. Air yang sudah terpakai dinamakan air musta'mal. Ma'nal musta'mali. Lantas apa arti dari air musta'mal secara syar'i? Maka ulama fikih kemudian menyimpulkan air musta'mal itu mastu'mila fi fardit toharoti. Sesuatu yang sudah digunakan untuk mengerjakan fardunya bersuci atau bersuci yang fardu. Kalau air sudah digunakan untuk bersuci, bersucinya bersuci fardu, berarti air tersebut masuk ke dalam kategori air musta'mal. Air seember, kita cibuk pakai tangan, tapi bukan wudu, bukan. Nyibuk doang, nyibuk. Misalnya air di ember kita karena penuh, takut nguber, kita kurangin pakai tangan. Mustakmal nggak berarti airnya? Air seember penuh nih, kita kurangin lah pakai tangan. Air di ember ini jadi mustakmal nggak? Enggak. Kenapa nggak mustakmal? Karena tidak kita gunakan untuk bersuci. Kan dikobok, tapi kan dikoboknya bukan buat bersuci, itu mau buat ngurangin doang. Nah gitu ya. Jadi yang dimaksud mustakmal itu kalau sudah digunakan untuk bersuci. Ini yang terkadang sebagian masyarakat kita miskonsepsi, salah pemahamannya. Bahwa pokoknya air itu kalau di ember pulang dari 2 kula jangan dikobok. Kalau dikobok jadinya mustakmal, padahal menjadikan mustakmal itu kalau dikoboknya dikobok bersuci. Kalau dikoboknya cuman buat mindahin doang, mindahin dari ember ke gayung, tidak ada niat untuk bersuci, maka itu belum masuk ke dalam kategori mustakmal. Nah, makanya Habib Hasan bin Ahmad ini kemudian membuat syarat-syarat air bisa dikatakan mustakmal. Syurutul ma'il mustamali arba'atun. Syarat-syarat air tersebut masuk ke dalam kategori mustakmal ada 4. Yang pertama, ayyakuna qalilan aidunal qullataini. Air mustakmal itu bisa disebut air yang sudah tidak lagi mensucikan, hanya sekedar suci saja kalau airnya kurang dari 2 kullah. Dunal kullataini, kurang 2 kullah. Berapa 2 kullah itu? 2 kullah itu kisaran 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Panjang 60, lebar 60, dalam 60. Tinggal dihitung sama yang jago pertukangan. Berarti itu berapa liter debit airnya. Nah, kalau kolam airnya bukan kolamnya ya. Kolamnya 60 kali 60 60, airnya mah cuma 50 50 50, belum 2 kula. Yang dihitung 60 kali 60 kali 60 itu airnya, bukan kolamnya. Maka bikin kolamnya kalau pengen lebih dari 2 kula, bikin kolamnya jangan pas 60 kali 60, tapi 70 atau 80 semeter kali semeter kali semeter, atau enggak harus sama. Misalnya lebarnya 80, panjangnya 60, dalamnya 70, enggak harus sama. Yang penting minimal 60. Makanya orang tua zaman dahulu kalau bikin kolam udah gede. Ya, kenapa? Biar wudhunya bisa dikobok. Ya, biar wudhunya bisa nyemplung semua, kaki, muka, tangan. Kalau kita jalan-jalan ke
Sunan Gunung Jati, tahu di Banten di Sultan Hasanuddin masih ada nggak kolam gedenya itu? Kalau kalau ada berarti masih bisa dipertahankan. Di Cilongok tempat wudhunya ada yang udah pakai keran tapi disediakan tetap yang pakai kolam gede biar kaki nyemplung di situ, kepala, tangan, ya sisa mulut nyemplung di situ semua. Karena ulama-ulama dulu berkeyakinan bahwa sisa dari wudhunya seorang mukmin adalah barokah. Nah, sisa dari wudhunya seorang mukmin adalah berkah. Kotor memang, bekas mulut ada di situ, tapi ada keberkahan. Ya, karena zaman semakin canggih, kolam-kolam yang dibuat terlalu besar itu makan tempat, dan kasihan sama aki-aki yang nggak kuat buat nunggingnya, nggak kuat buat berdirinya, maka dibuatlah keran yang ada salurannya masing-masing. Walhasil airnya tidak bisa dikumpulkan lagi, airnya lari ke comberan, jadi berkahnya pada hilang, langsung hilang. Gitu. Walaupun sebagian ulama beranggapan bahwa yang lebih utama itu adalah menggunakan air yang ngucur. Ulama sebagian berpendapat yang afdol adalah berwudu dari air yang ngucur, bukan dari air kolam. Berarti kalau airnya kurang dari 2 kulah kemudian kita gunakan buat berwudu, airnya jatuh lagi ke situ, itu termasuk ke dalam air musta'mal. Syarat yang kedua, ayyusta'mala fima la budda minhu ay fardit toharoti au raf'il hadasi au izalatin najasi. Sudah digunakan untuk sesuatu yang wajib. Fardit toharoti, raf'il hadasi, menghilangkan hadas, wudu wajib, atau menghilangkan najis, maka airnya dikatakan mustakmal. Mana air yang mustakmal? Ketika wudu, itu air yang pertama, kita membasuh muka. Basuh muka. Ke bawah basuh muka nih. Tetesan air dari basuhan pertama, itu namanya air mustakmal. Netes nih, kita tadain pakai tangan air basuhan pertama. Ini air basuhan pertama, air mustakmal. Kalau air mustakmal itu yang pertama tadi kita tadahin, kemudian kita campurin lagi ke kolam yang gede, hilang mustakmalnya. Jadi air mutlak lagi, air suci mensucikan lagi. Air wudhu yang pertama yang netes dari dagu ke bawah terus kita tadahin, kita taruh di gayung. Yang namanya gayung mah kecil ya. Kita taruh di gayung. Selama air itu masih ada di gayung, maka air itu tetap jadi mustakmal, nggak boleh dipakai lagi buat wudhu. Kalau mau jadi air mutlak, maka air yang di gayung itu kumpulin biar jadi 2 kulah, baru berubah airnya menjadi air ghairu mustakmal atau air mutlak. Nah, makanya basuhan kedua mah airnya bukan mustakmal. Wudhu pertama kali, seret, air yang pertama mustakmal. Basuhan yang kedua mah enggak mustakmal, enggak. Karena yang rukun mah yang pertama. Kan wudhu mah enggak wajib 3 kali. Yang wajibnya mah sekali membasuhnya. Yang kedua sunnah, yang ketiga sunnah, yang keempat makruh. Iya, kenapa? Boros. Ya. Jadi basuhan kedua, basuhan ketiga, air yang netesnya bukan mustakmal. Jadi basuhan kedua, basuhan ketiga, kita tadain buat basuh tangan, boleh. Yang nggak boleh itu adalah basuhan pertama. Boleh buat pakai basuh yang berikutnya, kalau air basuhan pertama itu kita kumpulkan supaya jadi 2 kulah. Tuh, segitu ribetnya kalau kita belajar fikih supaya beres, supaya rapih cara
Bersucinya tuh kayak gitu. Ya. Jadi yang termasuk ke dalam mustakmal adalah air basuhan pertama. Kayak mandi wajib. Mandi wajib itu air mustakmalnya adalah air kita mandi sampai basah semua badan. Mandi pertama tuh buat basah semua badan. Air pertamanya mustakmal itu. Tapi ketika badan kita udah basah semuanya, air basuhan berikutnya kita wadahin di bak, kita mandinya di atas bak, maka air yang kedua itu bukan mustakmal. Selama tidak ada sabunnya. Kalau ada sabunnya, beda lagi itu, Mak. Keterangannya bukan mustakmal, berarti air yang sudah berubah. Jadi gitu. Pokoknya air mustakmal itu air dari basuhan yang wajib, basuhan yang rukun, bukan basuhan yang sunnah atau basuhan yang mubah. Nah, nanti kalau masih rada ngejelimet boleh kita ada sesi tanya jawab karena harus ada tanya jawab biar rapih semuanya. Yang ketiga, ayyan fasila anil adwi. Syaratnya airnya itu harus sudah berpisah dari anggota badan. Famadama mutaraddidan 'alal adfi fala yusamma musta'malan. Maka selama air itu masih bulak-balik di anggota badan, maka tidak bisa dikatakan sebagai air musta'mal. Nih, itu kan kita kalau basuh muka, air itu dari jidat, ya. Yang jatuh ke hidung, air dari jidat apa air dari tangan? Kita kan basuh muka tuh dari mana? Dari jidat. Set, ditaruh di atas. Ini air yang ke hidung ini, ke mulut, kemudian ke dagu, itu air dari mana? Dari jidat kan? Kok bukan mustamal namanya? Kan udah dipakai buat jidat. Nah, makanya ada syaratnya ini. Selama tidak terpisah dari anggota badan, maka belum dinamakan mustakmal. Basuh muka, set, dari atas air yang ngalir ke pipi, ntar ke hidung, ntar ke apa nih, di atas mulut, kemudian ke dagu di sini. Selama air itu belum pisah, belum dikatakan mustakmal. Jadi cukup kita ngucurinnya dari atas, diratain sama kita pakai tangan. Ya nggak boleh. Air udah ke muka, kemudian netes ke bawah, tadain lagi ke atas, nah itu yang nggak boleh. Jadi makanya ketika wudhu, taruh di atas, kemudian ratain pakai tangan. Nah, usahakan tangannya jangan apa? Jangan ngelepas, tempelin terus. Terus biar rata dulu semuanya. Karena kalau tangannya udah tangannya udah keluar dari muka, udah gak jauh begitu. Kemudian tempelin lagi, maka bisa jadi ada anggota badan yang belum basah, kemudian kita paksa basahin, ngebasahinnya bukan pakai air suci, mensucikan. Tapi ngebasahinnya malah pakai air mustakmal. Makanya di basuhan pertama itu ratain semuanya. Jangan dulu lepas tangannya. Kecuali kita mau pakai basuhan kedua, ketiga, baru nggak jadi masalah itu, Mas. Jadi apa? Syarat yang ketiga, airnya tidak terpisah dari anggota badan. Sama ketika di tangan. Kalau basuh tangan, bapak-bapak dari sikut apa dari jari? Dari sikut ya? Gitu. Ya, dari situ. Atau dari sini. Dari jari baru ke sikut. Mana yang benar? Oh, dari jari sikut, bukan dari sikut ke jari. Ayo, yang benar dari mana wudhunya? Dari sikut, dari jari ke sikut apa dari sikut ke jari? Dari jari ya. Baik dari sikut ke jari ataupun dari jari ke sikut itu semuanya benar. Yang penting airnya ketika mengalir ke sini nih, seret, kita alirin, misalnya pakai keran, alirin pakai keran, maka silahkan ratakan. Ratakan, semuanya ratakan. Tuh.
Selama airnya belum jatuh, belum terpisah dari tangan, maka airnya belum dikatakan air mustakmal. Ya. Yang keempat, alla yanwiya al-iqtirafa. Tidak ada niat untuk nyibuk, menggayung, nyerok. Fa idza nawa al-iqtirafa lam yakunil ma'ul baqi musta'malan. Kalau orang itu niatnya niat nyibuk, maka airnya tidak bisa dikatakan air mustakmal. Nah ini yang sering miss atau sering salah di masyarakat. Kalau kita wudhu pakai air seember, boleh nggak dikobok? Hah? Air seember doang, seember kecil, seember tukang, seember peranti bawa aduk kan itu kecil apa gede, Mang? Kecil. Itu boleh nggak dikobok? Gak boleh, Tan. Itu menternya jadi mustakmal. Jadi mustakmal soten, jadi mustakmal juga kalau kita nggak ada niat ngegayung. Makanya gimana caranya supaya kita bisa wudhu pakai air seember kecil, tapi kita kobok. Caranya adalah niatin kita itu nyibuk. Nyibuk tuh ngegayung pakai tangan. Air seember, ya air seember. Mau basuh bukan nih? Niat saya pakai tangan buat ngambil air, basuh muka. Lebih lagi. Air di embernya mustakmal nggak? Dulu kita anggap itu mustakmal, karena kita kobok. Enggak. Yang penting kita niat itu mah cuma mindahin air dari ember ke muka. Sama tangan juga. Ember dari ember. Tapi ngebasuhnya jangan di atas ember ya. Ngebasuhnya di luar ember. Pindahin. Dari sini, pindahin di sini. Sama rambut juga. Kita niatnya mindahin dari air ke rambut. Sama ke kuping juga. Mustakmal nggak di ember kecilnya? Enggak mustakmal. Yang jadi mustakmal itu kalau kita kobok di dalamnya. Ember kecil. Kemudian kita basuh mukanya dicemplungin di embernya. Terus tangannya di embernya cemplungin. Baru mustakmal. Rambutnya udeg-udegnya goyang-goyang di dalam ember, baru mustakmal. Kakinya dicemplungin, baru mustakmal. Kalau kita nyibuk pakai tangan, bukan mustakmal namanya. Ya, jadi yang bikin kita ribet itu dulu karena kita nggak tahu caranya. Jadi pokoknya, waduh ada air cuman seember doang lagi nggak bisa dikobok ini mah. Jadi apa? Dikucurin dikit-dikit. Jadinya boros. Makanya bisa nggak wudhu cuman pakai air apa nih? Segelas aqua. Bisa kalau tahu caranya mah. Ya, orang kita biasa wudhunya boros sih, wudhunya kerannya dibuka semua, jog aja. Apalagi kalau pakai gayung, gejebak gitu ya. Jadi kok kita dulu miskonsepsi, kok kita dulu salah sih memahaminya? Kenapa kita dulu salah? Karena kita ngajinya setengah-setengah. Makanya ketika ngajinya setengah-setengah, yang dapat ilmunya juga setengah-setengah. Kalau orang dapat ilmunya setengah-setengah, pasti ribet. Yang gak ribet itu kalau orang udah tahu banyak jalan, nggak bakal ribet. Jadi besok, Mang, kalau misalnya ada yang ngomelin, Jipen lu mau wudhu seember, dikobok. Makanya ngaji, biar tahu caranya, biar kagak jadi mustakmal. Iya, nggak apa-apa. Yang penting wudhunya jangan di dalam embernya. Pindahin airnya keluar. Pindahin keluar ember. Embernya belah sono, ya kita ngucurinnya sebelah sini. Jangan di atas embernya. Ya, jadi paham ya, untuk merubah pemahaman kita tentang air mustakmal, mudah-mudahan ini menjadikan kita berwudu itu nggak jadi ribet lagi sekarang. Udah jadi enak wudunya. Ya. Kalau misalnya ada, saya kata Ustadz Ono, begitu juga ngomong Ustadz Ono, ya udah kalau misalnya kata Ustadz Ono begono,
Ya, mau ikutin cara yang ribet apa mau ikutin cara yang simple, yang gampang. Tapi ingat catatannya bahwa harus ada niat kita untuk nyibuk. Apa tadi? Niat kita untuk mindahin air dari ember ke anggota wudhu, anggota badan yang wudhu. Gitu. Syaratnya tadi ada 4. Yang pertama airnya 2 kulah. Yang kedua airnya dipakai buat basuhan rukun. Yang ketiga udah misah dari anggota. Yang keempat airnya itu tidak niat untuk nyibuk, baru mustakmal. Kalau niat untuk nyibuk, niat untuk mindahin, maka nggak ada mustakmalnya. Jadi kalau kita wudhunya di air 2 kulah mah udah nggak ada ribet-ribetnya itu Mamang. Udah enak aja wudhu di atas air 2 kulah mah. Mau kakinya nyemplung juga nggak apa-apa. Iya. Jadi kalau di sini nggak ada kolam wudhu ya, Podin ya. Pakainya keran semua deh, itu lebih modern itu. Itu harusnya bisa lebih irit air karena tidak ada resiko nguras. Ya, beda sama kolam yang gede banget, itu ada resiko nguras, banyak air kebuang. Kalau kita ketemu misalnya sama air 2 kulah, sok silakan itu mah berwudunya di atas kolamnya juga nggak apa-apa. Kalau perlu kakinya nyemplung, kalau nggak diomelin mah nggak apa-apa. Ya udah ucek-ucek di sana. Kalau bapak-bapak jalan-jalan ke Sunan Gunung Jati itu kakinya pada nyemplung di situ. Habis nyemplung kaki dikumur-kumur sama orang lain. Ya orang yang hidup di tahun sekarang mungkin akan merasa jijik. Tapi orang yang tuanya udah duluan, dari hidupnya lahirnya tahun 60, tahun 50, mereka menganggap hal itu adalah hal biasa. Tidak dianggap sebagai sebuah kekotoran bagi mereka karena mereka menganggap itu masih air suci plus mensucikan. Nah, udah ya. Itu air mustakmal. Ada lagi. Ada air yang nggak pernah dipakai buat wudhu, nggak pernah dipakai buat mandi, tapi air itu cuma dapat hukum suci doang. Nggak boleh dipakai buat wudhu, nggak boleh dipakai buat mandi, bolehnya cuma diminum. Kena baju nggak jadi bajunya harus dicuci, nggak. Tapi nggak boleh dipakai buat wudhu sama mandi. Maka kita lihat hukmul ma'il mutlaki idza taghayyara bi syai'in. Hukum air mutlak kalau air itu berubah karena sesuatu. Hukmuhu kal mustakmali. Hukum air yang berubah itu seperti halnya hukum mustakmal. Jadi nggak boleh dipakai buat wudhu, nggak boleh dipakai buat mandi wajib, nggak boleh dipakai buat izalatun najasah. Tohirun fi nafsihi wala tajuzut toharatu bihi. Boleh dipakai untuk minum, untuk bebersih, tapi nggak boleh dipakai buat bersuci. Bisuhrutin dengan beberapa syarat. Fa idza ikhtalla syartun minha jazatit toharatu bih. Kalau kurang satu syarat, maka silakan untuk bersuci menggunakan air tersebut. Jadi syaratnya ada 4. Yang pertama, ayyakunat taghayyuru bitohirin. Berubahnya gara-gara sesuatu yang suci. Contoh, air seember kena rinso sebungkus kecil yang 2 ribuan. Airnya berubah? Berubah. Rinsonya suci apa najis? Suci. Berarti airnya suci apa najis? Suci. Tapi mensucikan enggak? Enggak mensucikan. Boleh enggak buat nyuci baju? Boleh, selama bajunya yang kita cuci bukan baju najis. Tapi kalau bajunya ada najisnya, maka nggak boleh nyuci pakai air rinso. Harus dibersihin dulu pakai air yang bukan air rinso. Makanya kalau ada baju, bapak-bapak kira-kira sempaknya, aduh sempak saya rada kecepirit lagi ada tainya. Jangan digabung sama baju yang nggak ada najisnya, pisahin. Biar celana dalam atau celana yang ada najisnya itu dicuci dulu pakai air biasa. Walaupun cuma 2 gayung, kocor-kocor udah selesai. Nggak ada air kencingnya udah hilang atau najisnya udah hilang, udah baru digabungin sama air yang ada
rinsonya. Jangan digabungin, kasih tahu bininya. Kalau cucian pertama itu jangan langsung pakai rinso. Cucian pertama itu biar dulu pakai air bersih dulu. Baru yang kedua baru pakai rinso. Tapi kan ntar pada ujung-ujungnya dibilas. Nah, kalau dibilas baru beda judulnya. Nah, habis pakai rinso nih kocak. Baru bilas. Itu mah beda lagi. Selesai udah suci jadinya. Orang udah dibilas sih pakai air bersih. Ini mah kalau pakai rinso nih, habis pakai rinso, enggak dibilas. Tapi langsung diguyur pakai air, airnya dicampur sama bukan rinso tahapan berikutnya sebelum dijemur. Pakai air apa? Pewangi buat ngilangin buat ngilangin busa. Maka yang pertama najis, yang kedua najis, pakai moltonya juga najis. Najis semua jadinya. Itu gimana caranya supaya kagak najis? Maka caranya adalah baju dulu ditaruh di bak, baru kemudian ditaruhin air. Jangan air dulu baru baju. Kalau di bak gimana dulu? Baju dulu, baru air. Tuh, baru bisa suci itu mah. Kalau udah kena air udah suci. Apalagi kalau najisnya udah tinggal najis hukmiyah doang. Sempak dipakai 3 hari yang lalu baru dicuci sama bini sekarang. Airnya udah nggak ada, baunya tinggal sisa baunya doang, wujudnya udah nggak ada. Udah hukmiyah itu mah. Udah, itu mah tinggal disiram air, selesai. Baru kemudian pakai rinso atau dan teman-temannya. Ya. Fa in kana binajisin fahuwa najisun. Kalau airnya itu berubah gara-gara najis, maka airnya bukan jadi air suci tidak mensucikan, tapi berubah namanya menjadi air najis. Air seember keberakan kucing. Tai kucing yang kita buang, airnya tetap tidak bisa digunakan untuk bersuci, tidak bisa digunakan untuk minum. Jangan kan bersuci, minum aja nggak boleh. Yang kedua syaratnya ayakuna tagoyuru bimukhalitin. Berubahnya itu dengan sesuatu yang bercampur yang tidak bisa dipisahin. Kakohwatin kayak kohwah. Apa? Gahwah atau apa gahwah? Gahwah. Minum gahwa dulu nih. Ashrob gahwah. Apa? Kopi. Kakohwatin kayak kopi. Kopi itu kalau udah campur sama air bisa kita pisahin nggak? Disaring Pak, bisa. Enggak bisa. Tetap warnanya begitu-begitu juga. Ya. Kalau air itu bercampur kopi berarti airnya suci mensucikan atau suci doang? Suci doang. Kena baju, bajunya kudu dicuci enggak kalau mau sholat? Enggak kudu. Baju mah tetap suci karena air kopinya air suci. Wa amma idza kana bi mujawirin ka'udin fala yadurru fatasihut taharatu bih. Kalau airnya itu berubah gara-gara mujawir. Kalau tadi mukhalid kopi, teh, mukhalid namanya. Kalau mujawir itu merubah air gara-gara sesuatu yang bisa dipisahin. Contoh, empang zaman dulu di samping-samping empang itu pohonnya mang, pohon. Kayak di sini nih, empang desa ini di sini nih. Itu kalau lagi ke empang, itu airnya terkesan warnanya hijau. Hijaunya gara-gara apa? Dikasih bilau apa gara-gara daun? Daun pada jatuh ke situ. Pluk. Lambat laun airnya berubah warna. Kalau air yang berubah gara-gara daun, gara-gara kayu, warnanya berubah jadi rada kecoklatan, warnanya berubah jadi rada kehijauan, itu mah airnya tetap air suci, mensucikan. Sok silakan gunakan untuk berwudu ataupun mandi wajib. Gak apa-apa. Kenapa? Karena campurannya
campuran yang bisa dipisahkan. Bisa kita angkat enggak daunnya? Bisa. Bisa kita angkat enggak kayunya? Bisa. Makanya silahkan itu mah. Namanya kalau itu apa? Mujawir. Kalau kayu sama daun. Kalau teh sama kopi namanya mukholid. Itu mah nggak bisa dipisahin. Ya. Sama kasusnya kayak air kali. Warnanya apa bang? Kuning atau sedikit kecoklatan. Gara-gara apa dia kuning? Gara-gara apa dia coklat? Gara-gara dia itu melewati aliran sungai yang pinggir-pinggirannya adalah tanah. Mau gimana caranya kita iniinnya? Nggak bisa itu mau orang yang tempat dia lewat kok. Udah kita wudhu di situ boleh nggak? Boleh. Kita apa namanya mandi wajib di situ boleh nggak? Boleh. No, di jembatan no. Malamnya habis junub, kemudian supaya kagak ribet lah mandinya udah dari apa namanya dari jembatannya nawaitul gusla rofil adasil akbari fardul plung udah keluar lewat pinggir selesai suci badannya langsung berangkat ke masjid sholat subuh beres selesai ya itu ya. Nah makanya kemudian oleh Habib Hasan dipisahkan perbedaan antara mukholid dan mujawir. Mukholid itu alladzi la yumkinu fasluhu 'anil ma' aw la yumkinu tamyizuhu fi ra'yil 'aini urfan. Tidak bisa dipisahkan dari air. Kopi, teh, nggak bisa dipisahin. Tuh udah ada tehnya begitu. Emang bisa dipisahin? Gimana misahin air sama teh? Nggak bisa. Kalau udah jadi kopi, misahin kopi sama air? Nggak bisa. Namanya mukholid. Ada lagi namanya mujawir. Kalau mujawir, alladzi yumkinu fasluhu 'anil ma'i au yumkinu tamyizuhu fi ra'yil 'aini. Boleh atau bisa memisahkannya dari air dan dimungkinkan untuk membedakannya dengan mata umum, mata telanjang, mata biasa. Misahin daun, misahin kayu, misahin apalagi tanah, kita pisahin, sok nggak apa-apa. Nah, tapi nanti ada syarat berikutnya. Nanti di nomor-nomor berikutnya. Yang ketiga, ayyakuna taghayyuru fakhishan bihaisu yaslubu anhu ismal ma'i kal asiri wal marqi wasyai. Perubahannya itu kelihatan. Contoh, air peresan anggur, peresan kurma, peresan apalagi peresan tahu. Ada air peresan tahu ada. Iya. Air peresan tahu itu kelihatan nggak airnya bahwa itu beda dari air yang umum. Nah, makanya air peresan tahu nggak boleh dipakai buat wudhu. Bagaimana air peresan tahu bisa dipakai buat wudhu? Buang ke kali. Itu baru kita wudhunya di kali. Beres, selesai. Atau wal maroki kuah kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu kambing. Iya. Itu kan airnya berubah nggak? Berubah. Maka nggak boleh buat wudhu. Utang-utang lebaran, wudhunya pakai apa? Bang Dodi, saya mau wudhunya pakai kuah opor. No. Wudhu pakai kuah opor. Nggak boleh. Tapi hanya boleh buat dimakan, dikonsumsi. Gimana cara buat bolehnya? Air opor buat wudhu, lemparin ke kali. Lemparin ke kali air opornya, baru kita wudhunya di kali. Ya. Wasyai, air teh sama. Fala tasihut taharatu bihi wa amma idza kana taghayyuran yasiran fala yadur, kecuali berubahnya sedikit. Contoh, air segelas nih. Kemudian kejatuhan kopi, truk. Enggak hitam banget, enggak. Lah, dikit doang ini mah. Seapa nih? Segelas kecil. Boleh nggak buat wudhu? Boleh, selama perubahannya hanya sedikit. Segelas, buat wudhu segelas berarti cuman cukup buat muka doang bagi yang biasa pakai air banyak. Tapi bagi yang biasa pakai air dikit mah, air segelas ini udah bisa buat muka, bisa buat rambut, bisa buat kaki. Ya, kalau dulu sering ngelihat Habib Umar Al-Hafiz yang dari Yaman, itu wudhu cuman pakai air segelas kecil doang,
selesai wudhunya. Nah, kita nggak bisa karena kita terbiasa sama air ngocor yang banyak, yang kerannya dibuka dengan gede, dibukanya boros. Makanya kalau ke Arab diomelin kita. Orang Indonesia nih kalau ke Arab wudhu diomelin. Wah, Indonesia, Indonesia. Mubazir, mubazir. Mungkin boros kita memakai air, ayo aja. Jangankan badan kita, orang Indonesia mah jalan dah ya. Jalanan kita kan disiram pakai apa? Kayak air. Orang di Amerika nggak ada orang nyiram jalanan, nggak ada. Cuman di Indonesia doang. Ya. Karena orang Indonesia berkecukupan air, bahkan berkelebihan sampai banjir. Makanya yang cocok pakai mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i memerlukan banyak air. Kalau mazhab yang lain yang hidupnya di daerah padang pasir yang sedikit air, mereka itu menggunakan airnya tidak terlalu banyak seperti halnya mazhab Syafi'i. Yang keempat, ayyastagniyal ma'u anhu ayyumkinu saunul ma'i bi khilafi ma idza kana la yastagnil ma'u anhu katuhlabin fatasihut taharatu bih. Air itu bisa kita hindari dari sesuatu yang mencampurinya. Bisa kita hindari dari sesuatu yang mencampurinya. Contoh, air kita taruh di ember bekas cat. Kalau kita taruh di ember bekas cat, tahu ada sisa catnya, kita taruh di situ tuh air, tiba-tiba airnya berubah jadi air cat, maka air itu nggak boleh kita pakai, kecuali airnya kita taruh di kendi. Kendi itu terbuat dari tanah. Kita taruh, di kendi ini, pas kita keluarin dari kendi, kan airnya rada kecoklatan, ini ada sisa-sisa remehan kendinya, itu mah nggak jadi masalah. Kenapa? Karena nggak mungkin dipisahkan antara air sama tanah, mah dari dulunya udah begitu. Emang yang nggak boleh itu begini, ada air seember, kita masukin tanah secara sengaja, aduk-aduk, kata si Ustadz juga boleh. Kalau air cuman pakai tanah doang, beda konsepnya bang. Kalau itu mah ente campurin secara sengaja, jadinya air itu menjadi air suci doang, tidak mensucikan. Ya, itu jadi apa namanya, hal-hal terkait air itu sebenarnya mah simple, sebenarnya mah gampang. Kalau secara alamiah maka tidak akan menjadi mustakmal, tidak akan menjadi air yang tidak bisa digunakan bersuci. Tapi kalau secara non alamiah ada campur tangan manusia, maka air itu menjadi air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Makanya dikit lagi nih. Yang pertama, at-taghayyuru bi'udin au duhnin. Ada air yang berubah gara-gara besi atau minyak. Li'annahu mujawirun wa inkana at-taghayyuru fahishan wa yastaghniyal mau anhu. Air kecampur sama minyak, la yadurru, enggak kenapa-napa. Air campur sama minyak, bisa nggak dipisahin? Enggak. Bisa nggak kita pisahin air sama minyak? Ya, oke. Kalau airnya itu bisa kita pisahin, maka kita kemudian menggunakannya bukan minyaknya, airnya, wudhunya pakai airnya bukan pakai minyaknya, boleh. Ada air seember, kejatuhan minyak. Minyaknya ada di mana? Secara fisika ada di atas. Nah, minyaknya kita geser pakai gayung, buang. Kita pakai airnya boleh nggak? Boleh. Besi, kayunya kita buang, besinya kita buang, boleh. Kemudian at-taghayyuru bil asiri wal za'faroni wal kulhi wal asnan wal usnan.
Yang berubahnya gara-gara peresan, gara-gara minyak za'faron, gara-gara sibak, apa sibak tuh? Eh, apa nih? Celak, apa? Kalau kita ngomongnya Pudin yang buat mata, cipat, ya. Kalau bahasanya sebenarnya sibak bahasanya atau celak ya, dicelak ini. Airnya itu kecampuran celak, kecampuran kayu asnan. Kayu asnan tuh kayu kayak yang buat masak kayu apa, Mang? Kayu manis, ya. Kalau beda sama kayu-kayu yang lain. Kalau kayu manis kan bisa merubah warna secara langsung. Atau yang buat wedang tuh, wedang ronde ya Pak, yang wedang ronde itu pakai kayu itu. Itu mah sekalipun kayu tetap nggak boleh dipakai buat bersuci. Karena kayunya jenisnya beda, bukan kayu umum. Ya, berubahnya cepat banget. Ya duru li annahu mukholitun, karena itu mah mukholit. Peresan, air za'faron, tahu za'faron? Minyak za'faron atau air minyak wangi. Air kalau di ahli hikmah itu biasanya kita suruh minum air yang udah dicampur sama misik. Pak Kiai, ini saya badan saya nggak enak melulu ini. Terus coba supaya saya rada laku sama perempuan, ya udah nih, minum air segelas, ini udah dicampur sama minyak misik, minum tong, minum, boleh itu meminum, yang dicampurin sama air misik, karena minyak misik suci, minyak za'faron suci, ya dicampur sama air, ya tetap airnya jadi suci, cuman nggak boleh dipakai buat wudhu. Mentang-mentang punya stok minyak wangi banyak, campur ke kolam, di toren, campurin pakai pakai minyak misik nih biar wudhunya pada wangi, nggak boleh itu, karena itu mah jenisnya jenis mukholid bukan mujawir. Bisa kita pisahin antara parfum sama, nggak bisa itu. Sama kayak halnya air yang kecampur sama molto, iya nggak bisa kita pisahin. Udah gimana cara pisahinnya ya. Yang ketiga, kalau tadi yang pertama apa, yang pertama kecampurnya sama minyak biasa, sama kayu ataupun sama besi, itu boleh digunakan karena itu bisa kita pisahin. Yang kedua kecampur sama za'faron, sama sibak, sama kayu asnan, nggak boleh karena nggak bisa kita pisahin. Yang ketiga, at-taghayyuru bil mukti wat turab, berubah karena sebab terlalu lama. Wa kadza la yadurru taghayyuru bima fi maqarrihi wa mamarrihi wala bimalhin ma'iyyin wala biwarakin tanathurin minasyajari biduni fi'lihi. Kalau ada air yang berubah gara-gara udah kelamaan, kita punya air nih, seember, udah lama, tiba-tiba airnya berubah rada keruh. Gimana airnya? Nggak jadi masalah itu mah. Sok gunakan buat berwudu kalau kolu mah. Selama kita yakin nggak kecampur apapun. Ini mah benar-benar murni gara-gara lama kita diemin. Iya, di kolom udah kelamaan nggak dibuka-buka. Pas dilihat airnya udah rada berubah, rada kecoklatan. Udah nggak apa-apa itu mah. Yang penting kita yakin itu air nggak pernah kecampur apapun. Ya. Atau air yang tadi diceritakan di awal bercampur dengan daun, bercampur dengan kayu. Selama kayunya itu kita nggak cemplungin sengaja, selama daunnya juga kita tidak cemplungin sengaja, maka airnya tetap menjadi air suci dan mensucikan. Ya, itu masalah tentang air suci tetapi tidak mensucikan. Ada yang namanya air mustakmal yang pertama tadi, ada yang namanya air bukan mustakmal, enggak mustakmal, enggak pernah dipakai buat bersuci, tapi enggak boleh dipakai bersuci gara-gara air itu sudah berubah. Berubahnya secara sengaja dengan cara kita campurin ke dalamnya, kayak gitu ya. Berikutnya halatu wuqu'in najasati fil ma'i wallahu a'lam bishawab. Sok barangkali ada yang mau ditanyakan. Sok, apa?
Yang pertama, air hangat. Boleh nggak kita wudhu pakai air hangat? Boleh. Yang makruh, tidak ada wudhu tidak sah dengan menggunakan air dingin ataupun air panas selama kuat. Pak Udin ada air ngegolak, wudhu pakai air ngegolak. Selama kuat nggak jadi masalah. Akan tetapi kalau terlalu panas dan kalau terlalu dingin, itu ada hukumnya namanya hukum makruh. Tapi wudhunya tetap sah. Ya. Dalam suhu dingin kita mau wudhu pakai air hangat, boleh. Dalam suhu panas kita mau wudhu pakai air dingin, boleh. Wudhunya sah. Tapi kalau terlalu panas dan kalau terlalu dingin, hanya sekedar kena hukum makruh. Enggak ada hukum enggak sah. Selama airnya masuk ke dalam kategori suci mensucikan. Yang pertama ya. Yang kedua, dulu kita pernah mendengar enggak boleh wudhu pakai air yang kena matahari. Betul. Namanya air musyammas, air yang terkena matahari. Tapi enggak bolehnya fikih dengan enggak bolehnya orang kita itu kadang-kadang beda pengertian. Kalau enggak bolehnya kita itu kadang-kadang yang ya kadang makruh, ya kadang haram. Enggak boleh lu pakai pakai minyak wangi di bulan Ramadan. Cipon nggak boleh, batal berarti puasanya. Iya orang nggak boleh. Padahal hukum nggak bolehnya adalah hukum makruh. Jadi air yang kita gunakan sebelumnya terkena sinar matahari, terkena panas matahari, itu namanya air musyammas. Boleh nggak berwudu pakai itu? Boleh. Kenapa ada kata nggak boleh? Karena ada hukum makruh. Karena ada hukum makruh. Hukum makruh itu kalau airnya itu ditaruhnya di atas bejana. Tahu bejana? Baskom. Kalau airnya di kali, airnya di kolam, nggak jadi masalah. Nggak ada kemakruhan. Kalau airnya taruh di baskom, kejemur, kita pakai berwudu, selama airnya masih hangat, makruh. Ntar kalau airnya udah adem normal lagi, izalatul karoha, makruhnya jadi hilang. Jadi wudunya sah atau enggak? Sah. Kata tidak bolehnya itu adalah tidak boleh liikroh. Tidak boleh karena makruh, bukan karena sebuah keharaman. Jadi wudu itu selama airnya suci mensucikan, tidak akan pernah bisa menjadikan wudhu itu enggak sah. Kecuali rukunnya hilang. Bahkan wudhu pakai air boleh nyolong. Pak Udin tiba-tiba kagak ada air di masjid. Ada di keran depan rumah orang, wudhu. Kan nyolong itu airnya. Wudhunya mah sah enggak? Sah wudhunya mah. Yang jadi permasalahan adalah kita berwudhu pakai air haram. Wudhunya sah ma'at tahrim. Sah wudhunya, akan tetapi kita dapat hukum plus yaitu haram. Tinggal hitung-hitungan nanti yaumil qiyamah. Banyakan pahala wudhunya apa pahala nyolong airnya. Ada lagi? Boleh, silakan. Mandi pakai air anget sok silakan boleh. Gak apa-apa mandi pakai air anget. Iya. Tapi kan airnya kalau pakai kita kan masak air nggak mungkin sekolam kan. Paling sepanci kan dicampur pakai air dingin. Sok silakan. Selama air yang kita masak itu enggak dicampur dengan biar ada wangi lah, mandinya campur pakai kembang. Selama nggak dicampur kembang nggak jadi masalah. Sok silakan, sah aja ya, gitu, nggak apa-apa ya. Sama seperti pertanyaan si bapak tadi ya. Kalau nggak ada kita tutup dulu, ntar kita ngobrolnya lanjutin gitu. Gitu ya, bener ya. Ya,
Habis mau pulang juga kayaknya hujan ini. Ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah malam hari ini sudah selesai. Kita nanti lanjutkan di malam Senin depan ya Pak Ketua. Insya Allah di malam Senin depan dengan subbabnya baru lari ke air najis. Kita kemarin sebelum Ramadan itu di air suci mensucikan. Sekarang air suci tapi tidak mensucikan. Terus nanti insya Allah di malam Senin depan kita bahas air najis. Ya mana-mana aja yang termasuk dalam kategori air najis. Wallahu a'lam bishawab wa ila marji wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.